Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Baiklah, ini adalah video pertama dari rangkaian video perkuliahan mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Mataram. Pastikan sebelum kalian menonton video ini, kalian membaca terlebih dahulu kontrak kuliah atau penjelasan mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang sudah saya berikan melalui WhatsApp group maupun melalui daring Unram. Jadi pada video kali ini kita akan membahas sedikit saja pendahuluan tentang mata kuliah Agama Islam di perguruan tinggi umum. Jadi ada 3 pertanyaan mengapa kita mempelajari pendidikan agama Islam, kemudian apa yang akan kita pelajari, kemudian bagaimana cara kita mempelajarinya. Nah, ini why, what, dan how. Mengapa kita mempelajari pendidikan agama Islam di perguruan tinggi? Kita dari sekolah dasar sampai sekolah menengah hingga ke perguruan tinggi, kita masih mempelajari pendidikan agama Islam, itu ada landasan hukumnya. Landasan hukum pertama yaitu Undang-Undang 22 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kurikulum pendidikan tinggi, yang mana di pasal 3 ayat 2 berbunyi, wajib, jadi kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pertama itu agama, jadi apapun agamanya akan difasilitasi oleh universitas atau institut, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, semua agama yang diakui oleh pemerintah, maka akan difasilitasi pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya di institusi atau di universitas. Kemudian Pancasila, yang ketiga ada kewarganegaraan, dan yang keempat yang wajib dipelajari oleh seluruh mahasiswa adalah bahasa Indonesia. Jadi ada 4 mata kuliah yang wajib dipelajari di tingkat universitas oleh semua mahasiswa, mau universitas apapun, institut apapun, sekolah tinggi apapun, maka wajib mempelajari atau mengambil 4 mata kuliah ini yang disebut dengan mata kuliah wajib, atau MKU, wajib, mata kuliah wajib umum. Nah, ini landasan hukum mengapa kita masih mempelajari pendidikan agama. Yang kedua adalah landasan filosofisnya. Landasan filosofis, karena manusia butuh akan agama sebagai pemandu hidup. Mengapa? Karena agama yang akan mengarahkan kehidupan kita, dan pembelajaran agama tidak putus sampai di sekolah menengah. Mempelajari agama adalah pelajaran seumur hidup, sehingga tidak berhenti hanya sampai sekolah menengah. Sehingga kita butuh akan agama, harus ada yang memandu, harus ada yang membina, sehingga kita tidak salah ketika memilih jalan tersebut. Kemudian landasan filosofis selanjutnya adalah fitrah manusia mengenal Tuhannya. Sesungguhnya seluruh manusia pada kondisi tertentu, pada saat tertentu itu pasti ingin mengenal Tuhannya, dan melalui pendidikan agama atau melalui agama kita akan bisa mengenal Tuhan. Itu landasan filosofis. Selanjutnya ada landasan praktis. Landasan praktis ini mengapa akhirnya penting kita menyelenggarakan perkuliahan pendidikan agama di perguruan tinggi umum khususnya. Yang pertama adalah karena banyaknya pemahaman dengan klaim kebenaran milik sendiri atau truth claim. Sehingga banyak aliran-aliran, golongan-golongan, atau agama-agama yang meyakini bahwasanya apa yang diyakini itu adalah kebenaran milik sendiri. Sehingga kalau orang lain berbeda, maka itu salah. Inilah yang pada akhirnya kita melihat banyak
kerusuhan, banyak kekerasan, banyak konflik atas nama agama yang terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Karena mereka meyakini bahwasanya yang berbeda dari mereka itu salah. Ya, yang berbeda dari mereka salah. Yang tidak sesuai dengan prinsip ajaran agamanya itu salah. Dia meyakini sholat subuh itu tidak memakai kunut misalnya, kemudian menyalahkan orang yang memakai kunut ataupun sebaliknya. Nah, ini adalah truth claim ya, sehingga ketika seseorang ya sudah meyakini atau sudah merasa dia benar sendiri, kemudian yang bahaya adalah ketika dia menunjukkan kebenciannya itu keluar. Kalau hanya dia simpan di dalam hati, mungkin tidak jadi masalah. Tetapi ketika dia menunjukkan rasa kebenaran milik sendiri itu keluar, nah ini akan menjadi mara bahaya. Kemudian landasan praktis yang kedua adalah dengan mempelajari pendidikan agama Islam ya akan memberikan wawasan beragama yang rahmatan lil alamin. Ya, akan memberikan wawasan beragama yang harmonis, yang baik, yang sesuai dengan sifat Rahman dan Rahimnya Tuhan, ya, sehingga ketika kita beragama tidak menimbulkan permusuhan. Ketika beragama, kita tidak membenci siapapun. Ketika kita beragama, kita tidak menyalahkan siapapun, ya. Tetapi kita menunjukkan rahmatan agama yang rahmatan lil alamin, yang baik memang, yang ramah, yang harmonis untuk seluruh alam. Itu landasan praktis yang kedua. Kemudian landasan praktis yang ketiga, kita memahami fungsi agama. Selama ini kita beragama, apa fungsi agama itu? Ya, apakah hanya mengantar kita ke surga? Apakah hanya kita sholat dan membaca Al-Quran itu yang disebut beragama? Apakah hanya sekedar di KTP kita bertuliskan Islam itu adalah beragama? Maka dengan pendidikan agama, kita akan memahami fungsi dari agama tersebut. Nah, itu poin ketiga, landasan praktisnya. Kemudian kita akan memahami Islam secara komprehensif atau kita akan memahami Islam secara utuh, tidak parsial, tidak setengah-setengah. Ya, karena memahami agama setengah-setengah ini bahaya. Ya, misalnya bagaimana ketika orang memahami agama secara parsial atau secara setengah? Misalnya ketika orang berpakaian ya, misalnya cara Nabi berpakaian. Ya, memang ketika Nabi berpakaian itu Nabi pernah mengatakan tidak boleh isbal atau tidak boleh melebihi atau memakai celana misalnya bagi laki-laki isbal atau menyeret-nyeret lantai. Ya, tetapi apakah itu makna yang hakiki atau makna kiasan? Nah, ini dibutuhkan pemahaman secara komprehensif. Maka ketika kita memahaminya secara parsial, maka kita akan terjebak bahwasanya yang memakai celana di bawah mata kaki itu masuk neraka. Nah, ini ketika kita memahaminya secara parsial. Tetapi kita harus memahami hadis atau nilai dari isbal atau yang kain yang menyapu lantai itu secara utuh. Apakah itu memang Nabi menyuruh seperti itu atau ada makna atau ada nilai di balik mengapa Nabi menyuruh seperti itu. Maka kita harus memahami Islam secara komprehensif, tidak parsial. Ya, Islam juga memiliki banyak sisi, ya banyak sisi, memiliki banyak ilmu yang harus digali. Seseorang tidak boleh atau tidak bisa hanya memahami satu sisinya saja, seperti misalnya memahami fikihnya saja tetapi tidak memahami akhlaknya, ya. Memahami tauhidnya tapi tidak memahami fikihnya, maka harus komprehensif, ya. Harus beriman, berislam dan juga berihsan. Ini secara singkatnya yang nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Kemudian kita juga memahami sisi ta'abudi dan ta'akuli dalam beragama. Karena di dalam Islam itu sejatinya ada dua sisi yang ditunjukkan di dalam agama, yaitu sisi ta'abudi dan sisi ta'akuli. Apa ini sisi ta'abudi? Sisi ta'abudi itu adalah
kita ini adalah bentuk bakti kita atau bentuk ibadah kita kepada Allah. Misalnya kalau sudah perintah sholat subuh 2 rakaat, maka kita tidak boleh menawar-nawar. Ya, 2 rakaat memang. Serajin apapun kita, sesemangat apapun kita, tidak boleh sholat subuh kita tambah menjadi 4 rakaat. Haram. Ya, tetap 2 rakaat. Begitu juga misalnya puasa wajib itu di bulan Ramadan. Ya, puasa wajib itu di bulan Ramadan. Mau kita lagi rajin untuk berpuasa, kita mengatakan bahwasanya selain Ramadan itu puasa yang wajib adalah puasa bulan Syawal. Tidak bisa, tetap puasa bulan Syawal itu, misalnya 7 hari bulan Syawal itu adalah puasa sunnah, tidak akan naik grade-nya menjadi puasa wajib. Ini sisi ta'abudi. Jadi apa yang kita terima, apa yang disuruh atau yang diperintah oleh Allah, maka kerjakan. Ya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kecuali ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang memang mengatakan itu boleh dikurangi. Misalnya sholat safar. Ya, ketika dalam perjalanan setelah sekian puluh kilometer, maka kita boleh untuk menjamak dan mengqashar. Ya, menjamak dan mengqashar. Misalnya sholat zuhur dijadikan 2, sholat asar dijadikan 2. Bahkan boleh digabung sholat asar dan sholat zuhur. Boleh digeser ke asar dua-duanya atau dibawa ke zuhur. Ya, itu ada ininya. Ya, tetapi selain itu tidak boleh. Misalnya sholat maghrib kita jadikan menjadi 1,5. Itu tidak boleh. Mau dalam perjalanan apapun, keluar angkasa pun, maka sholat maghrib tetap 3 rakaat. Tidak boleh dipendekkan, tidak boleh dipanjangkan. Nah, ini sisi ta'abudi. Ada sisi ta'akuli. Sisi ta'akuli ini sisi yang memakai logika, yang perlu perasaan, yang perlu olah pikir kita di dalamnya. Ya, misalnya ketika kita berwudu. Ya, berwudu itu rukunnya memakai sisi ta'abudi, tetapi pemakaian airnya itu memakai sisi ta'akuli. Ya, misalnya orang kita biasa di rumah memakai air yang banyak lewat keran karena banyak sumber air. Ya, tetapi suatu saat kita memiliki satu aqua. Ya, apakah bisa dipakai berwudu? Bisa-bisa saja. Ini adalah sisi ta'akuli. Ya, sisi ta'akuli. Seperti ketika orang menikah, maharnya mau 2 gram emas, mau 10 gram emas, mau 1 rumah, mau 1 pesawat, itu terserah. Yang penting yang ta'abudinya itu mahar. Tetapi berapa jumlah maharnya itu sisi ta'akuli yang bisa kita cerna dengan otak, kita sesuaikan dengan kebiasaan, kita sesuaikan dengan kemampuan. Nah, itu sisi ta'akuli. Sehingga di dalam Islam itu setidaknya memiliki sisi ta'abudi dan sisi ta'akuli, alias ada hal-hal yang tidak bisa kita kompromikan, ada hal-hal yang kita bisa kompromikan sesuai dengan kemampuan dan adat kebiasaan kita. Nah, ini adalah kenapa kita mempelajari pendidikan agama. Ya, jadi tadi ada landasan hukum, ada landasan filosofis, kemudian ada landasan praktis. Selanjutnya, apa yang akan kita pelajari dalam perkuliahan ini? Ya, kita akan mempelajari tentang Tuhan. Ya, ini sama dengan yang ada di kontrak kuliah yang sudah saya berikan. Manusia, kita akan mempelajari agama, kita mempelajari akidah, syariah, etika, moral, akhlak, kemudian kita akan mempelajari maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah, kemudian kita akan mempelajari kaidah dasar fikih, kemudian kita akan mempelajari bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ya, tema-tema besar, tema-tema besar yang akan kita pelajari di dalam pendidikan agama. Selanjutnya adalah bagaimana kita mempelajarinya. Ya, karena kita kuliah daring, ya, masih dalam masa pandemi, ya, tidak semua pertemuan itu akan kita tatap muka.
ya akan kita sesuaikan ya. Karena sejatinya kuliah online bukan memindahkan kelas dari eh, kelas nyata ke kelas virtual, tetapi saya di sini khususnya saya merubah metode, ya merubah metode. Ada hal-hal yang saya kira kalian bisa membacanya sendiri, ya. Kemudian kalaupun itu materi-materi yang sederhana ataupun ada kalian punya bingung ketika membacanya, maka silakan kita diskusikan melalui WhatsApp group atau melalui forum di daring unram.ac.id. Nah, itu kalau ada ini, saya kira ada hal-hal yang penting, maka kita akan mengadakan pertemuan virtual baik melalui Zoom maupun melalui Google Meet. Nah, itu cara kita mempelajari. Kemudian penilaian ya sebagaimana yang di kontrak kuliah, setidaknya ada tugas-tugas ya. Tugas itu baik itu membuat tulisan maupun itu kalian akan membuat video ya, video kultum yang mana temanya sudah saya sertakan di kontrak kuliah. Nah, kemudian di sana ada juga itu tugasnya ya. Jadi nanti tugasnya silakan nanti lihat di laman daring ya, tugas-tugas apa saja yang akan saya berikan. Yang pasti ada tugas video kuliah, video atau ceramah ya, ceramah kurang lebih 7 sampai 10 menit ya, jangan lama-lama ya, dengan kreativitas kalian. Nah, itu kalian kumpulkan sebelum UAS ya, sebelum ujian akhir semester. Jadi masih lama, tapi bisa kalian buat sekarang ya, bisa kalian upload sekarang di YouTube. Nanti URL-nya atau link-nya tinggal kalian store ketika sudah dibuka ya, dibuka untuk waktu untuk pengumpulan tugas. Itu untuk tugas-tugas. Adapun penilaian, ya penilaian saya sederhana saja karena kita kuliah online. Maka yang pertama saya akan melihat log activity kalian, baik itu di daring Unram maupun di WhatsApp. Kemudian kedua yang saya lihat adalah tugas-tugas kalian, ya baik itu tugas resume, ya, resume, analisis kasus maupun tugas video. Kemudian yang selanjutnya tentu ujian tengah semester, dan yang terakhir ada ujian akhir semester, dan ada beberapa fakultas tertentu ada binar atau bina pribadi Unram yang diadakan oleh kakak kelas kalian. Ya, maka itu akan menjadi variabel penilaian selama di kelas ya atau di kuliah pendidikan agama Islam ini. Nah, jadi itu sebagai permulaan atau pendahuluan mata kuliah pendidikan agama Islam ya. Selamat belajar, semoga selalu sehat. Kalau ada pertanyaan silahkan dilayangkan melalui WhatsApp group. Kalau itu terkait permasalahan teknis atau permasalahan tentang kehidupan kalian, boleh ditanyakan melalui WhatsApp pribadi ya, jalur pribadi. Silahkan. Jadi mungkin itu saja video ini ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.